السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, yang pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dan memujinya atas segala nikmat, karunia serta rahmatnya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat pagi hari ini kita berada di majelis ilmu, majelis yang kita disuruh selalu menghadirinya, majelis yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka kami ucapkan selamat datang kepada para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian di majelis ilmu ini. Semoga usaha dan amal bapak dan ibu saudara sekalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di hari kiamat nanti. Amin. Dan semoga dengan adanya kita di majelis-majelis ilmu seperti ini akan dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu konsisten dan komitmen dalam menjalankan syariatnya hingga hari kiamat. Pada pagi hari yang cerah ini kita berada di Masjid Mujahidin untuk mengikuti majelis ilmu. Kita kedatangan seorang Ustadz Al-Fadil, Ustadz yang kami hormati, yaitu Bapak Hartono Ahmad Jais. Beliau berasal dari Jakarta, tapi dia lahir di Boyolali tanggal 1 April 1953. Beliau ini sekarang pemimpin redaksi nahimungkar.com. Beliau juga aktif sebagai penulis buku-buku Islam yang banyak sekali beredar bukunya di Surabaya, di sini dan sekitarnya, terutama bukunya tentang aliran dan paham sesat di Indonesia. Beliau juga dulu aktif sebagai pengasuh di media dakwah Dewan Dakwah Jakarta.
Dia mulai pindah dari Boyolali sudah tahun 1981, pindah ke Jakarta. Sekarang beliau mempunyai 8 anak, 4 putra dan 4 putri. Kemudian ada salah satu anaknya yang mengikuti jejak beliau yang bernama Hasanal Al-Jaizi. Dia sekarang aktif berdakwah dan banyak sekali ceramah-ceramahnya diupload di YouTube, ya, berbicara masalah tafsir, usul fikih, fawaid dan yang lainnya. Ya, bisa dihafal, namanya Hasanal Al-Jaizi. Ya, penerus daripada Ustadz Hartono Ahmad Jais ini. Kalau Ustadz banyak sekali berkiprah dalam dunia dakwah di masyarakat di Indonesia ini. Dia belajar, kemudian mengajar, berdakwah, menulis, meneliti, sehingga dia banyak sekali memiliki data-data, ya, tentang perkembangan dakwah, terutama aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia ini. Semoga jeripaya, usaha, jasa-jasanya terhadap umat Islam ini betul-betul akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada takmir Masjid Mujahidin beserta jajaran pengurusnya. Kemudian juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada PC Al-Irsad Al-Islamiyah Surabaya dan juga takmir Masjid Taqwa Kalimas Udik dan juga IMS Indonesia Menegakkan Sunnah di Surabaya yang sudah mengadakan acara ini sehingga bisa terselenggara hari ini dengan baik. Mudah-mudahan mereka, orang-orang yang ikut andil dalam suksesnya acara ini, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tema pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, yaitu yang berkaitan dengan pemahaman Islam Nusantara dan Syiah. Jadi ada 2 materi pada pagi hari ini yang insya Allah dijelaskan nanti sama Ustadz Hartono Ahmad Jais. Dan tadi saya disuruh memberikan muqaddimah, ya, sedikit tentang Islam Nusantara dan Syiah. Seperti kita dengar beberapa bulan terakhir ini, kita dikejutkan dengan munculnya istilah Islam Nusantara atau Islam pribumi atau Islam Jawa atau Islam keindonesiaan, ya, seakan-akan agama Islam ini pecah. Kemudian ada istilah Islam Timur Tengah, ada Islam Arab, padahal Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Islam ini untuk seluruh umat manusia, bahkan bangsa jin, dari mulai Arab maupun non-Arab, dari timur hingga barat. Kita harus memeluk agama Islam, dan ini merupakan rahmat Allah yang paling besar yang kita diberikan oleh Allah SWT, agama Islam ini. Kenapa harus agama Islam? Karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kenapa harus agama Islam? Karena orang yang diterima oleh Allah nanti amalan-amalannya adalah orang Muslim yang memeluk agama Islam. Sedangkan orang yang memilih selain Islam sebagai agama setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan diterima amalnya pada hari kiamat. Dipastikan dia sebagai penghuni neraka selama-lamanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama,
fala yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah, dan pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kami hormati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah, dan waktu itu hari Jumat, maka turunlah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama Islam ini, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita campuri, kita tambahi, karena agama Islam ini sudah sempurna, ya, sudah selesai dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, kecuali sudah sempurna Islam ini, sudah diajarkan oleh Nabi tentang urusan agama ini, dari mulai khira'ah sampai khilafah, urusan kamar mandi hingga urusan negara. Dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya kecuali sudah diajarkan oleh Nabi tentang ilmu sayapnya, bagaimana berterbangnya burung itu, sampai seperti itu. Nah, inilah pesan-pesan Nabi, diantaranya adalah di akhir zaman seperti kita hidup sekarang ini terjadi perselisihan-perselisihan, fitnah-fitnah, konspirasi, makar jahat daripada musuh-musuh Islam yang ingin merusak agama ini. Maka Rasul memberikan kepada kita solusi jitu, wasiat-wasiat yang luar biasa. Di antaranya adalah fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang akan hidup nanti sesudah wafatku betul-betul akan melihat perbedaan yang banyak di kalangan umat Islam. Maka pesan Nabi apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku, ajaranku, dan pegang teguhlah ajaran para sahabat-sahabatku, para khalifah-khalifah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian apa kaitannya dengan Islam Nusantara, hadirin sekalian? Sebetulnya istilah Islam Nusantara ini adalah pemahaman baru, ya, dari orang-orang liberal atau orang-orang Mu'tazilah yang ingin bebas dalam berpikir. Begitulah kira-kira, ya, nanti akan dijelaskan sama Ustadz tentang pemahaman Islam Nusantara ini. Jadi Islam ini jangan dipersempit dengan hanya Nusantara, ya, atau ada istilah Islam Timur Tengah. Kita memakai Islam Nusantara yang sekarang dijual oleh orang-orang liberal, kata mereka begitu, karena Islam Timur Tengah itu Islam yang suka berkelahi, suka berperang, menumpahkan darah satu sama lain. Indonesia cocoknya dengan Islam Nusantara. Maksudnya apa? Maksudnya Islam ini siap menerima budaya-budaya yang ada di Nusantara. Padahal yang benar adalah Islam ini mengatur dan memperbaiki budaya-budaya yang ada. Bukan syariat Islam ini mengikuti budaya-budaya yang ada. Ada sebagian budaya baik disahkan oleh Islam, dipertahankan. Ada budaya-budaya memang tidak baik, di dalamnya penuh dengan khurafat, kesyirikan, buka-buka aurat, ya, campur laki perempuan, kemudian kirim sesajen, ruatan, dan sebagainya. Ini budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam, bahkan akan terjadi kesyirikan. Nah, budaya-budaya seperti ini tentunya ditepis sama Islam, karena agama Islam ini menepis dan menghilangkan budaya-budaya jahiliyah. Sedangkan pemahaman Islam Nusantara bahwa agama Islam itu datang dari Arab,
kalau masuk ke Indonesia harus menerima budaya-budaya setempat, kearifan lokal istilahnya mereka dan sebagainya. Tentunya ini tidak benar, hadirin sekalian, dan ini berbahaya sekali. Dan kita harus menolak pemahaman Islam Nusantara ini karena tidak sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting adalah kita harus bersatu. Kita harus bersatu dan kita harus bekerja sama ya sebagai orang-orang Islam, ya, bahwa kita ini adalah umat yang satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di padang Arafah, dia memanggil sahabatnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tokoh Arab, kemudian dipersaudarakan dengan Bilal, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi, begitu juga Umar, begitu juga dengan Ali, dipersaudarakan dengan Suhaib, orang Romawi, bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid, wahai manusia ketahuilah sungguhnya Tuhan kalian satu, wa inna abakum wahid, bahwa Tuhan kalian itu nenek moyang kalian itu satu, yaitu Adam alaihissalam. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jami, ya tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang non-Arab, begitu juga sebaliknya. Begitu juga tidak ada perbedaan antara ahmar, orang yang kulitnya merah, atau aswad, orang yang kulitnya hitam, illa bittaqwa, kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika umat Islam berjaya, tidak ada perbedaan antara satu dengan negara yang lain, bahkan tidak diikat dengan perbatasan negara, tidak diikat dengan visa dan sebagainya, karena umat Islam umat yang satu. Ya, jangan dipersempit dengan istilah Islam Nusantara yang akan memecah belah umat Islam, hadirin sekalian. Kemudian materi yang kedua nanti berbicara tentang masalah Syiah, ya, dimana Syiah ini sudah banyak pengikutnya di Indonesia, dan umat Islam harus sadar, umat Islam harus bersatu, ya, karena Syiah yang ada di Indonesia ini kelompok radikal, ya, Isna Asyariyah atau Syiah Rafidah, yang sudah mengkafirkan umat Islam. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ahli bait. Mereka sudah mengkafirkan 3 khalifah, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita kalau mencintai mereka, sahabat-sahabat Nabi, berarti kita juga dikafirkan. Nah, ini pemahaman yang berbahaya yang akan dikupas oleh Ustadz Hartono Ahmad Jais dengan data-data, ya, sehingga kita bisa lebih paham dan sadar tentang bahaya Syiah. Saya bawakan beberapa pendapat dari para ulama, seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah, dia mengatakan, alladzi yastum ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun aw qala nasibun fil Islam. Orang yang mencaci maki para sahabat Nabi, mereka tidak memiliki saham atau sebagian dalam Islam ini. Imam Syafi'i mengatakan, lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzab fi da'wa wala ashhad bizur min ar-rafidah. Ya, saya tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang paling banyak berdusta dalam dakwanya dan yang paling banyak bersaksi palsu daripada Syiah Rafidah. Jadi terjadi perbedaan banyak di antara kita Ahlus Sunnah, orang Islam, dengan Syiah, ya, dari mulai usul sampai mulai furu', ya, terutama dalam faham tentang masalah Al-Quran. Ya, mereka meyakini bahwa Al-Quran kita ini sudah dikurangi. Ya, mereka punya Al-Quran sendiri, jumlah ayatnya 17.000. Ya, kemudian mereka meyakini tentang nikah mut'ah, padahal sudah diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang menjadi Syiah kebanyakan putra-putrinya, bahkan
istrinya itu sudah bermut'ah. Ya, seorang perempuan Syiah, ya, istrinya Jalaluddin Rahmat pernah kemarin mengatakan di medsos bahwa istri tidak perlu izin suaminya ketika mut'ah. Kalau izin suaminya maka berkurang pahalanya. Ya, sampai seperti itu. Ya, ini sudah luar biasa, ingin merusak umat Islam. Jalaluddin Rahmat juga pernah mengatakan bahwasanya Ruqayyah dan juga Ummul Kulsum, dua putri Nabi yang menikah dengan Utsman, karena menikah dengan Utsman dikatakan ini bukan putri Nabi, Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah melihat dalam sejarah, ya, kita harus menghormati Abu Bakar dan mendahulukan Abu Bakar dalam khilafah, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, kita juga mencintai Husain, tapi kita mendahulukan khilafah setelah Rasulullah wafat adalah milik Abu Bakar wa Umar, kemudian Utsman, karena juga ahli bait membaiat mereka. Ali dan yang lainnya juga membaiat Abu Bakar, membaiat Umar, tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar. Nah, ini perbedaan akidah kita dengan mereka. Bahkan putrinya Ali yang bernama Ummul Kulsum dinikahi oleh siapa? Umar ibn Khattab. Ya, karena orang Syiah mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah, ya, terutama khalifah yang tiga ini, yang Abu Bakar dan Umar dan Utsman, itu murtad kafir setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita bisa bersatu dengan mereka, mencintai mereka, kalau mereka itu mengkafir, melaknat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang jelas kesalehannya, yang sudah dipastikan oleh Rasul waktu masih hidup masuk surga. Ya, tentunya ini tidak bisa, hadirin sekalian, disatukan. Kemudian itu saja barangkali yang kita sampaikan sebagai muqaddimah. Jadi nanti Bapak dan Ibu dengarkan baik-baik, ya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan tolong disiapkan, karena kita memiliki waktu yang terbatas, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bukan tendensius, ya, pertanyaan-pertanyaan yang bukan membuat fitnah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran yang ada, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartono Ahmad Jais yang sudah expert, ya, punya pengalaman banyak terhadap ormas-ormas dan aliran-aliran yang ada di Indonesia. Kesempatan Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita hanya membaca bukunya tapi belum bertemu dengan penulisnya. Nah, pada pagi hari inilah kita akan mendengarkan petuah-petuah dan nasihat-nasihat dari Ustadz Al-Fadil Hartono Ahmad Jais, ya, tentang dua masalah yang sangat penting: isu Islam Nusantara dan Syiah. Ya, nanti bisa tulis pertanyaan-pertanyaannya, dan insya Allah acara kita ini sampai jam 11, ya, jam 11, kemudian kita gunakan untuk tanya jawab, atau jam 11 lebih sedikit, ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang bisa ditanyakan ba'da zuhur. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sambil menunggu Ustadz, ya, kami juga memberikan informasi tentang akidah Syiah ini yang sudah luar biasa, ya, menyebar ke Indonesia. Maka kita harus mempunyai sikap berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan mengingatkan masyarakat tentang bahaya Syiah ini. Ini adalah masalah akidah, masalah usul, ya, bukan masalah furu'. Maka hendaknya para khatib, kemudian para ustadz, para guru-guru agama menasihatkan umat Islam daripada bahaya Syiah, terutama Syiah Rafidah. Karena yang ada sekarang ini dan yang paling besar di dunia ini pusatnya di Iran, Syiah Rafidah, ya, dan paling banyak tersebar di Bandung, katanya Ustadz tadi itu. Nanti bisa diberikan data-data. Kemudian di Jakarta, ya, kemudian di Balikpapan sudah banyak, dan juga di Jawa Timur, di Pasuruan, di Madura,
di beberapa tempat. Ya, makanya kita wanti-wanti keluarga kita agar jangan sampai masuk Syiah, ya, atau terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran apa? Syiah. Oleh karena itu kita harus banyak belajar tentang agama kita Islam ini, dan harus selektif dalam memilih ustadz-ustadz yang menyampaikan masalah agama. Karena sekarang ini Bapak dan Ibu, saudara sekalian, banyak penceramah-penceramah, tapi para ulamanya sedikit. Ya, maksudnya apa? Orang hanya modal muka, ya, modal dengkul maksudnya. Ya, tidak ada basic dia itu belajar agama, kemudian pintar ngomong berceramah, dan ini berbahaya sekali. Makanya selektif dalam memilih ustadz, hati-hati, karena banyak sekali ya orang-orang Syiah sudah menyebarkan idenya, karena mereka punya keyakinan taqiyah itu, menyembunyikan, ya, tiba-tiba dia Syiah, padahal sebelumnya kita nggak tahu kalau dia itu Syiah. Makanya kita harus banyak belajar tentang Islam. Demikian Bapak dan Ibu, ustadznya sudah siap di sisi kami, ya. Kepada Ustadz Hartono Ahmad Jais kami persilakan, tafadhol, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Ustadz Fuad Baswedan, yang kami hormati para asatid, pengurus masjid dan pengurus pengajian di Masjid Mujahidin Surabaya ini, yang kami hormati para duat dan para jamaah muslimin muslimah rahimakumullah yang kami cintai. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini diberi rahmat oleh Allah SWT bisa bergabung di rumah Allah ini, dan tempat ini sudah saya dengar sejak saya kecil. Bahkan saya di Boyolali, Jawa Tengah, sudah mendengar ada radio Mujahidin Surabaya yang dikenal dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika waktu saya masih kecil bisa didengar sampai di Boyolali, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Bahkan saya bersyukur ketemu dengan keturunan para ustadz, di antaranya keturunan Pak Ustadz Umar Hubes, yang bahkan kemungkinan guru saya di Solo adalah mungkin murid dari Pak Umar Hubes, yaitu Pak Said Marzuk. Barangkali yang angkatan tua ada yang kenal Pak Said Marzuk. Nah, beliau mengajarkan pakai fikih lughah al-arabiyah dari karangan Ustadz Umar Hubes, juga buku-buku Ustadz Salim Bahres yang saya baca waktu saya masih remaja. Alhamdulillah, sekarang justru saya bisa berada di sini, diberi kehormatan untuk menyampaikan, yaitu mengenai gejala yang membahayakan bagi Islam dan umat Islam, yaitu mengenai apa yang disebut Islam Nusantara dan juga tentang Syiah.
Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya membahas masalah ini, sebenarnya saya tidak ada apa-apanya, tetapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah saya berkuliah ternyata saya belajarnya umat Islam pada umumnya. Belajar saya justru kepada orang-orang yang setelah saya nikmati ini ternyata justru menjadi konseptor-konseptor dari hal yang sekarang sering saya bahas, yaitu tentang penyelewengan Islam. Selama 10 tahun bahkan lebih saya bertugas jadi wartawan, yang itu saya mempunyai satu halaman koran, dan satu halaman koran, bahkan satu koran pelita, satu-satunya koran Islam waktu itu wartawan yang mengenai Islam hanya saya, sehingga saya sering diikutkan oleh Pak Menteri Agama Munawir Sadali dan juga Pak Menteri Agama Tarmidi Tahir selama 10 tahun lebih ke berbagai kota, ke berbagai IAIN dan sebagainya, sehingga alhamdulillah qadarullah saya bisa menyerap apa-apa yang ada di Indonesia ini mengenai keadaan Islam. Oleh karena itu saya ditambah dengan tahun 1981 saya lulus IAIN, kemudian tahun 2000-an itu saya masih kemudian kuliah di S2 di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya sangat kaget karena begitu beda jauhnya antara 1981 dengan tahun 2000, yang ternyata itu di bibitnya, disemaikannya oleh Harun Nasution adalah tahun-tahun ketika saya sejak 1977 dan saya bergaul dengan dosen-dosen seluruh Indonesia yang ditatar oleh Pak Harun Nasution. Ada Pak Umar Said yang dosen IAIN Surabaya, masih ada nggak ya Pak Umar Said? Ada yang kenal? Ada Pak Muhyiddin Suwondo, masih ada yang kenal? Nah, beliau kenal saya. 1977 ditatar oleh Pak Harun Nasution dan seterusnya. Ternyata itulah yang kemudian tahun 2000 saya kuliah, ternyata yang diajarkan adalah itu, dan itulah perubahan dari Ahlus Sunnah kepada Mu'tazilah yang itu menganggap bahwa asalnya Al-Quran itu makhluk sama dengan rumput, maka bisa diinjak Al-Quran itu. Ketika Al-Quran diinjak, dan itu terjadi di IAIN Surabaya, menulis lafal Allah kemudian diinjak pakai sepatu, dan kemudian di Universitas Padang itu dosen Universitas Muhammadiyah Padang bahkan langsung menginjak Al-Quran. Kenapa? Karena dari Ahlus Sunnah yang fahamnya Al-Quran itu kalamullah dirubah menjadi Mu'tazilah yang fahamnya Al-Quran itu adalah makhluk sama dengan rumput boleh diinjak. Masih ditambah lagi, dan qadarullah alhamdulillah Pak Harun Nasution sendiri saya wawancarai bagaimana kok merubah kurikulum. Ngapa? Kurikulum IAIN se-Indonesia, perguruan tinggi Islam se-Indonesia kok dirubah, kenapa? Dulu kurikulum pendidikan tinggi Islam difokuskan, disentralkan dari Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Jadi ketika dirubah oleh Harun Nasution, maka semuanya harus ngikut.
Tapi belakangan ketika sudah saya tulis buku ada pemurtadan di IAIN, saya tanyakan, ternyata mereka masing-masing perguruan tinggi Islam itu adalah otonom, jadi masing-masing tidak menginduk kepada pusatnya, sehingga kalau kita mau membenahi harus satu persatu, tidak disentralkan lagi, padahal sudah rusak semua programnya. Dari ahli sunnah dijadikan Mu'tazilah. Itulah sebenarnya biang pertamanya. Saya tanyakan kepada Pak Harun Nasution, kenapa kok dirubah? Kata dia, karena kalau tidak dirubah tidak akan maju bangsa Indonesia ini. Loh, kenapa? Karena mereka masih percaya takdir, qada dan qadar jadi rukun imannya ke-6 masih dipercaya. Ahli sunnah itu mempercayai takdir. Ketika mempercayai takdir maka menjadi fatalisme. Ketika fatalisme maka tidak akan maju. Oleh karena itu harus dirubah. Untuk bisa maju harus dirubah menjadi Mu'tazilah. Na'udzubillah. Ketika dirubah jadi Mu'tazilah, maka akibatnya Al-Quran dianggap sebagai makhluk. Ketika makhluk sama dengan rumput. Ketika rumput bisa diinjak. Nah, celakanya lagi, itu masih lebih celaka lagi. Sudah begitu, sudah parah belum? Parah. Tetapi masih lebih celaka lagi. Celakanya yaitu dimasukkan pelajaran metodologi untuk apa yang disebut termasuk ulumul Quran, yaitu metode hermeneutik. Metode hermeneutik. Metode hermeneutik itu dari Yunani. Yunani musyrik enggak? Musyrik. Hermeneutik itu sendiri dari nama dewa Hermes. Dewa Hermes itu justru dipercayai oleh orang musyrik Yunani sebagai dewa penjudi dan pencuri, tetapi tugasnya menerjemahkan perkataan dari dewa kepada manusia. Lah, dewanya saja sudah dewa penjudi pencuri, tapi tugasnya menyampaikan sabda atau firman dari dewa di kayangan kepada manusia untuk menerjemahkannya. Ketika itu kemudian diadopsi oleh Yahudi dan Nasrani, metodologi yang nama hermeneutik itu untuk meneliti tentang kemurnian atau keautentikan Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, memakai metode yang diambil dari Yunani itu. Kemudian orang Islam latah, yang di Islam mengenai Al-Quran sudah ada ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, mengenai sebab-sebab turunnya Al-Quran, mengenai sejarah Al-Quran, mengenai penulisan Al-Quran, mengenai nasah mansuh dan sebagainya, sudah komplit. Tentang tafsir sudah ada ilmu tafsir.
tentang bacaan yang benar untuk menunjukkan benarnya bacaan sudah ada ilmu tajwid, ada juga ilmu qiraah. Tentang tata bahasa yang juga merujuk kepada Al-Quran sudah ada ilmu nahwu dan sorof. Tentang keindahan Al-Quran sudah ada ilmu balaghah, ma'ani, batik, bayan. Ulama-ulama sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menulis kitab-kitab, sudah menyiarkan. Apa perlu mengambil dari hermeneutik yang dari Yunani, yang dari dewa pencuri dan penjudi? Apa perlu? Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam ini tinggi dan tidak diungguli. Ulama yang mengerti Islam justru kita disuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahli ilmu kalau kamu sekalian tidak tahu. Tanyakanlah ahli ilmu. Apakah kepada ahli ilmu dari Yunani? Tidak, tapi adalah kepada ulama. Anehnya perguruan tinggi Islam justru ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani mengadopsi metodologi hermeneutik untuk mempelajari, untuk mendeteksi Al-Quran ini murni atau tidak, sebagaimana Bible itu murni atau tidak. Astagfirullahaladzim. Emas ketika untuk mendeteksi, dideteksi pakai air comberan bisa enggak? Dideteksinya pakai air raksa. Ulamanya ibarat air raksa ini sehingga bisa mendeteksi. Hermeneutiknya air. Lah kalau emas mau dideteksi pakai air comberan, mana mungkin? Tidak mungkin. Tetapi itu tetap disajikan, bahkan dihadirkan untuk menatar dosen-dosen IAIN, kira-kira 160-an doktor dari IAIN se-Indonesia, ditatar oleh dedengkot internasional seakan-akan itu bapaknya ahli hermeneutik, yaitu Dr. Nasser Hamid Abu Zaid dari Mesir yang sudah minggat ke Belanda. Minggat ke Belandanya kenapa? Karena divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir tahun 1995. Karena apa? Karena menganggap Al-Quran adalah muntat sakofi, produk budaya. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah. Al-Quran dianggap produk budaya. Saya tanya, nyanyian Cocak Rowo produk budaya bukan? Budaya baik apa buruk? Buruk. Cocak Rowo mengandung porno enggak? Saya sampai risih waktu nyanyian itu membahana di sana sini. Saya risih lewat di suatu jalan, ada anak nyanyi dan anak masih kecil nyanyi dan orang tuanya malah tertawa-tawa. Padahal saya dengernya saja risih. Anak masih kecil hafal nyanyiannya jorok, orang tuanya tertawa-tawa. Astagfirullahaladzim. Budaya yang tidak benar kemudian memasyarakat
kemudian anak kecil hafal, orang tuanya bangga, naudzubillah, memprihatinkan. Tetapi lebih memprihatinkan lagi justru orang yang sudah divonis murtad karena fahamnya itu menganggap bahwasanya Al-Quran itu produk budaya. Yang memvonis murtad itu Mahkamah Agung Mesir tahun 1995, kemudian lari ke Belanda, bahkan menjadi dosen, guru besar, bahkan guru besar Ulumul Quran di Leiden, Belanda. Dan di antara muridnya Nurholis Setiawan, dosen UIN Yogyakarta waktu itu. Entah sekarang di mana, wallahu alam, apa malah ke Jakarta, wallahu alam. Kemudian justru Dr. Nasir Hamid Abu Zaid yang sudah difasah istrinya karena murtad, istrinya harus dipisah dan minggat ke Belanda, tapi jadi dosen guru besar Ulumul Quran. Muridnya malahan ada dari YIN Jogja. Kemudian itu diusung oleh Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama, untuk menatar 160-an dosen, doktor IAIN se-Indonesia, didatangkan orang murtad, resmi murtadnya, untuk menatar peningkatan pendidikan Islam di Indonesia. Pemurtadan bukan? Pemurtadan bukan? Lah orang murtad murni didatangkan ke Indonesia untuk menatar doktor dari YIN se-Indonesia. Qadarullah wa makaru wa makarullah. Majelis Ulama Riau menolak kehadiran itu, maka qadarullah tidak bisa untuk menatarnya. Alhamdulillah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tahun 2007 ditolak di Riau, kemudian mau didatangkan ke Surabaya dan Malang, ditolak oleh ulama dan umat Islam dan cendekiawan Islam di Surabaya dan Malang. Qadarullah tidak bisa lagi. Sehingga penolakan itu pun bentuknya menjadi dianggap penghinaan. Datang jauh-jauh seorang guru besar, yang mengundang adalah Departemen Agama. Kemudian Departemen Agama membatalkannya akibat ditolak oleh ulama dan umat Islam itu hanya dengan SMS. Maka merasa dihinakan. Lah dia sudah menghina Al-Quran sebagai produk budaya. Lah kemudian diri dia dibatalkan pakai SMS. Lebih tinggi penghinaan dia terhadap Al-Quran atau SMS terhadap dia? Lah dia saja hanya di SMS pembatalan merasa dihinakan. Lah kok Al-Quran dihinakan sebagai produk budaya? Dia sakit hati hanya karena di SMS merasa dihinakan. Lah kok dia tega menghina Al-Quran sebagai produk budaya? Adil enggak? Secara bersikap adil enggak? Tidak adil. Berani menghina, ketika hanya begitu ternyata sakit hatinya.
dan itu kemudian qadarullah sakit dan kemudian mati. Dokter Mesir menyebutnya terkena virus aneh setelah pulang dari Indonesia. Hati-hati, hati-hati terhadap agama Allah. Virus itu sendiri, di sini ada dokter muda, anaknya yang dari pengurus masjid ini, juga ada profesor yang ahli farmasi, bapaknya Pak siapa? Virus itu sendiri kan tidak bisa dideteksi. Ini masih virus aneh. Jadi sudah kena virus itu sendiri nggak bisa dideteksi, masih aneh lagi. Nah, hati-hati. Di dunia ini ada yang sangat terkenal dalam hal menghujat-hujat Islam dengan pemahaman yang aneh. Ustadz Fuad mesti tahu, namanya Al-Jahid, sastrawan Mu'tazilah. Itu sastrawan pendapatnya aneh-aneh, nggak sesuai dengan Islam. Maka Allah menurunkan penyakit aneh terhadap sastrawan aneh, namanya Al-Jahid. Kena virus aneh. Di kedokteran mesti ada namanya. Orang sakit kalau dilus-lus rasanya enak enggak? Enak. Ke hati bisa tentrem enggak? Sejuk, enak. Al-Jahid kalau dilus-lus ginjal-ginjal, sangat kesakitan. Apalagi dilus-lus, lalat menclok, kesakitan banget. Aneh enggak? Aneh. Jadi di dunia saja, ketika dia beraneh-aneh hingga terkenal, orang terpeleset kepada aneh-anehnya, ternyata Allah menunjukkan, bahkan jadi sejarah, diberi penyakit aneh. Belakangan malah dokter Mesir menyebut penyakit dari Dr. Nasir Hamid Abu Zaid adalah penyakit kena virus aneh. Virus saja sudah tidak bisa dideteksi, aneh lagi. Nah, lebih anehnya lagi, ketika saya qadarullah berdampingan dengan seorang dokter di IAIN Semarang. Ini walaupun cerita-cerita tadi kan disebutkan minta fakta-fakta, data, iya kan? Nggak apa-apa kan cerita? Nggak apa-apa. Insya Allah saya nggak bohong, insya Allah ya. Orangnya masih hidup. Nanti kalau saya bohong kan juga bisa dikonfirmasi. Dr. Abu Hafsin namanya, orang dari Sunda. Dalam pembicaraan masalah liberal, yang ketika dia membela tentang liberal di IAIN, ternyata dia, Dr. Abu Hafsin, dosen di IAIN Semarang, Wali Songo Semarang, mengatakan, saya yakin Dr. Nasir
Nasir, Dr. Nasir Hamid Abu Zaid yang di Mesir itu, dia berpaham seperti itu, mengatakan seperti itu. Saya yakin bahwa di dalam hatinya adalah untuk Islam, maksudnya untuk memperjuangkan Islam. Astagfirullahaladzim, kita ditipu enggak? Ini dokter sudah divonis murtad, resmi vonisnya itu Mahkamah Agung. Vonis murtad, vonis resmi dari Mahkamah Agung, mengikat enggak? Mengikat secara hukum. Tetapi dibela bahwa di dalam hatinya juga untuk Islam, artinya untuk memperjuangkan Islam. Saya tidak usah membantah. Yang bicara di samping beliau adalah orang yang mendampingi saya, yaitu Pak Ridwan Saidi, yang itu suka nongol di TV, yang rambutnya putih. Langsung bicara gini, ini omongan tukang combro. Combro itu oncomnya di jero, oncom itu gembus, gembus itu ampas tahu, terus ditaruh di dalam, terus itu parutan singkong digoreng, itu namanya combro dari Sunda. Combro dari oncomnya di jero, oncomnya di dalam. Kalau sini mento ya, apa kurang lebihnya mento gembos, malah nggak ada di sini ya, nggak ada. Pokoknya gembos-gembos nggak ada nilainya lah ya. Tapi sekarang kan orang malah mencari karena yang ringan energi apa. Nah, ini omongan tukang combro. Nah, kenapa sampai di, yaitu sangat kena karena dia orang Sunda, jadi sangat ngerti. Kalau bahasa Surabayanya gombal ya. Omongan gombal. Nah, seorang dokter di depan mahasiswa dan hadirin penuh dikatakan omongan gombal, jatuh enggak? Jatuh. Omongan tukang combro maksudnya omongan gombal, tapi bukan gombal orang muda. Kalau rayuan gombal itu lain lagi itu. Ini gombal dalam arti ya memang gombal, gak ada maknanya apa-apa. Coba seorang dokter ngajar di IAIN membela seorang murtad, ustadznya resmi, dengan mengatakan diyakini bahwa di dalam hatinya itu juga untuk Islam. Apakah bisa ngerti di dalam hati? Nah, dokter pun mesti tidak boleh berbicara seperti itu. Apa yang di dalam hati itu kita tidak tahu. Yang nomor dua, secara ilmu. Lah, kalau secara resmi saja sudah menghina Al-Quran, Al-Quran disebut produk budaya, kemudian sudah divonis murtad, kok bahwasanya itu untuk Islam dalam arti untuk memperjuangkan Islam, masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Jadi dari jurusan secara ilmu agama sama sekali tidak masuk ilmu agama, tidak sesuai dengan ilmu agama. Secara ilmu akal ternyata sama sekali tidak termasuk sesuai dengan ilmu akal.
Lebih gombal dari gombal enggak? Iya. Oleh karena itu Pak Profesor Rosidi ketika gencar-gencarnya peliberalan awal di Indonesia tahun 1985-an, ada tokoh namanya Nurholis Majid yang mengobarkan sekulerisme, yang menganggap Islam bukan nama agama. Sehingga saya ketemu orang Katolik, malahan pengkhotbah, dia bilang, lah saya ini bukan Islam kok, malah dikatakan oleh itu bahwa saya Islam. Ya enggak benar, kata dia. Sebaliknya, ketika saya berhadapan dengan Dr. Sinaga, dia Kristen liberal, dengan Andreas, dia Katolik. Ketika saya mendampingi Dr. Sanihu dari Kendari di Jakarta, Dr. Sanihu ahli kristologi. Nah, Dr. Sinaga yang Kristen liberal itu bilang, saya ini adalah Islam. Maksudnya sudah bersikap pasrah, sebagaimana perkataan Nurholis Majid bahwa Islam bukan nama agama, Islam hanyalah sikap pasrah. Maka seorang doktor dan pemimpin dari Kristen mengatakan, saya ini Islam. Saya bilang, secara bahasa iya, tetapi secara istilah bukan, saya bilang gitu. Untuk jadi orang Islam, pertama-tama rukun Islam apa? Syahadat. Apakah dia bersyahadat? Tidak. Itu jugalah, syahadat itu jugalah yang dibuang oleh Syiah sebagai rukun Islam. Sehingga ketika Kristen liberal mengatakan saya Islam karena saya sudah pasrah, saya jawab bahwasanya itu secara bahasa iya, itu berarti hampir sama dengan Syiah. Syiah mengaku Islam enggak? Membuang syahadat sebagai rukun Islam enggak? Membuang. Nah, dari orang liberal itu mengatakan bahwasanya saya Islam, itu adalah terpengaruh oleh perkataan Nurholis Majid, dan terbukti yang satu, yang vektor tanya itu juga sering khutbah di depan di gereja depan Gambir, depan stasiun Gambir, protes bahasanya saya bukan Islam kok dianggap Islam. Sebaliknya Dr. Sinaga mengatakan saya ini Islam. Nah, kalau seperti itu berarti definisi dari Nurholis Majid benar nggak? Tidak benar. Oleh orang Islam tidak dibenarkan, oleh orang Kristen sendiri juga tidak dibenarkan. Kemudian yang lain ada lagi yang ingin mengganti Assalamualaikum menjadi selamat pagi. Lah apa bisa ketika sholat subuh diakhiri dengan selamat pagi, selamat pagi? Rusak. Itulah yang disebut bibit sekawet Islam Nusantara. Ingin mempribumikan
Islam, nggak usah pakai Arab. Nah, setiap akhir sholat, kalau siang, selamat siang, selamat siang, sholat atau, dan itulah kemudian ketika sudah digabung ya, menjadi gabungan. Mu'tazilah menganggap Al-Quran makhluk sama dengan rumput boleh diinjak. Kemudian hermeneutik menganggap Al-Quran apa? Kok lali? Produk budaya. Kemudian digabung dengan mempribumikan Islam. Nah, jadilah pembacaan Al-Quran diresmikan sebagai Islam Nusantara, yaitu dengan lagu ledek dandang gulo. Nah, ngerti sekarang? Larah-larai koyo ngono kuwi. Jadi adonan yang seperti itu kemudian disajikan dengan lagu ledek, yaitu dandang gulo. Kemudian dosen IAIN Tarbiyah, dosen Fakultas Tarbiyah di Padang, bulan Ramadan mempraktekkan ketika ceramah tarweh di Padang, mempraktekkan melakukan Al-Quran pakai lagu dangdut. Dan nanti dia akan mempopulerkan jangan-jangan Islam dangdut. Nah, kalau dikembalikan kepada dokter yang satu tadi, dia akan membela itu juga untuk Islam, yaitu omongan apa? Astagfirullahaladzim. Makanya nek dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir, kata Pak Rosidi itu, Pak Rosidi sangat sopan. Pak Rosidi walaupun menulis buku-buku untuk membantah Harun Nasution,